Puji nama Tuhan, saya ucapkan selamat sore buat kita semua. Dimanapun kita saat ini berada, kita mau menyembah Tuhan, kita mau tinggikan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mau sembah Engkau, kami mau puji Engkau Tuhan. Saat menyembahmu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Saat kami menyembah Engkau, saat menyembahmu, Roh-Mu bekerja. Saat memujimu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Oh, kami sembah Engkau, kami mau puji Engkau Tuhan. Saat menyembahmu, Roh-Mu bekerja. Saat memujimu, Kau bertata di atas dunia. Ku angkat pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hati, kami mau pandang Engkau, pandang kehadiran-Mu Tuhan. Oh, hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu memenuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Oh, hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Terima kasih. Segala puji syukur bagi nama-Mu Bapa,
Allah yang kami tinggikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kalau pada saat ini kami boleh kembali beribadah kepadamu Tuhan. Kami menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu, Tuhan yang memakai dan mengurapi kepada setiap pelayan-pelayan-Mu, pakai dengan urapan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami semua sidang jemaat-Mu, kami boleh bersama-sama menaikkan pujian syukur kami buat keagungan kasih-Mu Tuhan. Kami boleh menikmati hadirat-Mu, kami boleh menikmati sukacita yang daripada-Mu Tuhan. Sehingga lewat ibadah yang kami kerjakan ini Tuhan, kami boleh dipuaskan kembali setiap dahaga jiwa kami Tuhan. Dan kami boleh memperoleh jawaban yang daripada-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan ibadah kami ini ke dalam tangan-Mu, dari awal, pertengahan hingga selesainya. Tuhan sendiri yang memimpin dan memberkatinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami peralaskan doa kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, sore hari ini bermacam-macam kita ada, tetapi kita disatukan oleh kasih Kristus. Amin. Bermacam-macam kita hadir di sini, tetapi kita satu di dalam Tuhan. Haleluya. Bermacam-macam Kita hadir di sini, tetapi kita satu. Di dalam Tuhan tidak ada yang putih, tidak ada yang hitam. Kita bersaudara di dalam Dia, karena percaya Yesus Tuhan, Yesus Raja Maha Kuasa. Haleluya, haleluya. Katakan bermacam-macam kita hadir di sini. kita hadir di sini, tetapi kita satu. Di dalam Tuhan tidak ada yang putih, tidak ada yang hitam. Kita bersaudara di dalam Dia, karena percaya Yesus Tuhan, Yesus Raja Maha Kuasa. Oh, haleluya. Puji nama Tuhan, kita mau tetap memuji Tuhan karena betapa baiknya Tuhan yang kita sembah. Haleluya. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku. Betapa baiknya Engkau Tuhan, betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, ku memuji Tuhan, Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Haleluya. Sungguh baik Tuhan yang kita sembah. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama naikkan pujian ini dengan kesungguhan hati kita. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau, betapa baiknya Engkau
kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana. Haleluya. Beri sorak-sorai yang mulia bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saat ini kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara bisa memberi persembahan melalui virtual barcode yang tertera. Kita akan berikan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Tuhanku hebat. Ya dahsyat. Haleluya. Tuhanku hebat, Tuhanku dahsyat, Tuhan membuat orang jadi kaya. Ia merendahkan, Ia meninggikan, Ia menegakkan orang yang hina. Ia mengangkat orang yang miskin, yang rendah hatinya dari dalam lumpur. Ia mendudukkan orang pilihannya bersama dengan para bangsa. Oh, Kau Tuhan yang sanggup mengubah air menjadi anggur. Kau Tuhan sanggup mengubah air menjadi anggur, anggur yang manis dalam hidupku. Kau Tuhan sanggup mengubah ratapku kini jadi tarian indah bagi. Oh, katakan sekali lagi, Kau Tuhan yang sanggup mengubah air menjadi anggur. Tuhan sanggup mengubah air menjadi anggur, anggur yang manis dalam hidupku. Kau Tuhan sanggup mengubah ratapku kini jadi tarian indah bagimu. Ratapku kini jadi tarian indah bagimu. Ratapku kini jadi tarian indah bagimu. Saat yang indah, kalau sore hari ini kita akan siapkan hati dan pikiran kita untuk diberkati oleh firman Tuhan sore hari ini. Kita akan sambut firman Tuhan. Kita akan percaya bahwa janji Tuhan sungguh nyata dalam hidup kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, sungguh besar setiamu bagi kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, janji-Mu ajaib.
kasih setiamu bagi kami Tuhan. Besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau jalannya bagiku. Ku percaya, janji-Mu ajaib bagi kami. Oh, haleluya, amin. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Kami mau berserah Tuhan. Ku berserah di dalam kekuatan. Kami mau berserah Tuhan. Berserah di dalam kekuatan. Kami mau berserah Tuhan. Berserah di dalam kekuatan. Ku Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kalau kami telah menaikkan pujian kami, penyembahan kami kepadamu Tuhan Yesus. Kiranya apa yang kami naikkan kepadamu Tuhan Yesus boleh menyukakan hati Tuhan. Dan Tuhan terima sebagai persembahan yang hidup Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar lagi kami akan menikmati kembali pemberitaan firman Tuhan. Tuhan persiapkan hati kami, telinga kami, untuk kami dapat menerima setiap firman Tuhan yang ditaburkan. Biarlah firman itu bertumbuh dan berbuah lebat di dalam setiap iman masing-masing anak-anak-Mu yang ada Tuhan Yesus. Kau sediakan telinga-telinga kami untuk mendengarkan, tidak terlewatkan sedikit pun firman Tuhan. Berikan kami konsentrasi Tuhan Yesus untuk mengerti apa maksud Tuhan di dalam kehidupan kami lewat firman Tuhan yang akan diberitakan oleh hamba-Mu. Tuhan Yesus sertai hamba-Mu dengan penuh urapan kuasa Roh Kudus-Mu. Hamba-Mu berbicara pada kami. Engkau Allah yang mengurapi hamba-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bila firman ini menghidupkan kami, menumbuhkan harapan kami kepadamu Tuhan Yesus. Karena di hari-hari terakhir, hari-hari yang begitu berat Tuhan Yesus, begitu banyak permasalahan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Tapi kami yakin, kami akan bertumbuh menjadi kuat oleh karena firman Allah yang kami dengar. Dan mampukan kami untuk melakukannya. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan firman Tuhan dan menikmatinya dalam kehidupan kami. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Senang hati saya boleh bertemu kembali dengan seluruh jemaat yang bisa hadir dalam pertemuan ibadah ini. Sebelum kita mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan, saya ingin mengucapkan terlebih dulu selamat berulang tahun kepada beberapa kekasih-kekasihku yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Antara lain, Bapak Thomas Tamaris tanggal 26 September, Ibu Lani Indasari tanggal 27 September, Ibu Susanti tanggal 27 September, Ibu Lim Quinio tanggal 29 September, Ibu Jane Dewi tanggal 1 Oktober. Doa saya kiranya Tuhan Yesus memberkati kepada kelima kekasihku yang berulang tahun dengan kesehatan dan kesuksesan serta umur panjang. Sebuah ayat masa yang hadiahkan untuk kalian berulang tahun. Saya mengutip dari kitab Yeremia pasal 17 ayat 7 dan 8. Demikian kata firman Allah, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan,
yang menaruh harapannya pada Tuhan, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Puji Tuhan, kiranya Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaat Tuhan yang hadir dalam pertemuan ibadah ini. Haleluya. Puji Tuhan, saudara yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada saat ini saya akan berbicara tentang 3 tipe orang Kristen. Dan kita akan perhatikan terlebih dahulu di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-11 ayat 25 sampai ayatnya yang ke-26. Di sini firman Tuhan berkata, "Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus. Dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antiokhia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu setahun lamanya. Sambil mengajar banyak orang, di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen." Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kalau kita memperhatikan ayat ini, ketika Paulus dan Silas melayani jemaat-jemaat yang ada di Antiokhia, jemaat-jemaat inilah yang pertama kali disebut orang Kristen. Jadi saudara, orang-orang Kristen yang pertama disebut jemaat Kristen adalah jemaat-jemaat yang ada di Antiokhia. Dan kata Kristen ini muncul di Antiokhia pada tahun 43 sesudah Tuhan Yesus. Dan apa artinya Kristen, saudara? Kristen berarti pengiring Yesus atau pengikut Yesus. Jadi Kristen berarti pengiring Yesus atau pengikut Yesus. Sebelum kata Kristen ini muncul, di Israel orang-orang Yahudi menyebut orang-orang percaya ini dengan kata pengikut Yesus. Dan setelah pengikut-pengikut Yesus ini menyebar di berbagai tempat, bahkan sampai di Antiokhia, orang-orang Antiokhia ini menyebut mereka dengan nama Kristen, yang artinya sama, yaitu pengikut Yesus atau pengiring Yesus. Dan saudara yang dikasih dalam Tuhan, di sini kita akan memperhatikan ada 3 tipe orang Kristen, ada 3 tipe pengiring Yesus. Dan di sini kita akan lihat tipe orang Kristen yang bagaimanakah yang mirip dengan kita. Yang pertama kita akan lihat tipe orang Kristen yang pertama, yaitu orang Kristen yang menentang Tuhan. Dan seperti apakah orang Kristen yang menentang Tuhan? Kita akan lihat di dalam Roma 10 ayat 2 sampai ayatnya yang ketiga. "Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka." Siapakah mereka? Yaitu mereka orang Kristen. "Bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar." Perhatikan di sini. Di sini dikatakan bahwa orang-orang Kristen ini, mereka adalah orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh giat untuk Allah. Jadi mereka rajin beribadah kepada Tuhan. Walaupun hujan diterjang. Di dalam pelayanan mereka itu aktif, rajin melayani Tuhan. Tetapi di sini dikatakan tanpa pengertian yang benar. Sebab itu di dalam ayat 3, oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah, atau mereka menentang Allah. Perhatikan, di sini dikatakan orang Kristen ini adalah orang Kristen yang sungguh-sungguh giat untuk Allah. Tetapi karena mereka tanpa memiliki pengertian yang benar, pada akhirnya mereka mendirikan kebenaran bagi diri mereka sendiri, sehingga mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Mereka menentang Allah. Saudara, orang yang mendirikan kebenaran untuk dirinya sendiri, yaitu orang yang merasa bahwa apa yang dia lakukan itu sudah benar, tetapi tanpa dia sadari bahwa apa yang dia lakukannya itu sesungguhnya itu bertentangan dengan firman Tuhan.
Saya akan berikan contoh di dalam 1 Samuel 15, mulai ayat yang ke-13 dan seterusnya. Ketika Samuel sampai kepada Saul, berkatalah Saul kepadanya, "Diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan, aku telah melaksanakan firman Tuhan." Tetapi kata Samuel, "Kalau begitu, apakah bunyi kambing domba yang sampai ke telingaku? Dan bunyi lembu-lembu yang kudengar itu?" Jawab Saul, "Semuanya itu dibawa daripada orang Amalek, sebab rakyat menyelamatkan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dengan maksud untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu. Tetapi selebihnya telah kami tumpas." Ayat 18, kata Samuel, "Tuhan telah menyuruh engkau pergi dengan pesan, pergilah tumpaslah orang-orang berdosa itu, yakni orang Amalek. Berperanglah melawan mereka sampai engkau membinasakan mereka. Mengapa engkau tidak mendengarkan suara Tuhan? Mengapa engkau mengambil jarahan dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan?" Ayat 23 bagian B, "Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja." Kita perhatikan di sini contoh kehidupan Saul. Bagaimana Saul mendirikan kebenaran untuk dirinya sendiri. Bahwa Saul merasa bahwa apa yang dilakukannya itu benar menurut dia. Tetapi sebenarnya itu ternyata bertentangan dengan firman Tuhan. Ketika Tuhan menyuruh dia untuk menumpas orang-orang Amalek karena mereka berdosa di hadapan Tuhan, dan Tuhan berfirman lewat perantaran Samuel kepada Saul bahwa semua harus ditumpas baik binatang-binatangnya. Tetapi di sini kita lihat Saul mengambil binatang-binatang yang gemuk-gemuk dengan maksud binatang-binatang itu dipersembahkan kepada Tuhan. Jadi apa yang dilakukan oleh Saul ini dia rasa itu baik. Karena binatang-binatang yang gemuk ini dengan maksud dipersembahkan kepada Tuhan. Tetapi tanpa dia menyadari bahwa dia sudah menentang titah Tuhan. Karena Tuhan menyuruh dia menumpas semuanya, tidak boleh ada sisanya. Sebab itu Tuhan murka kepada dia dan menolak dia sebagai raja. Demikian juga kehidupan kita anak-anak Tuhan. Mungkin saudara kita tidak melakukan seperti yang dilakukan oleh Saul. Tetapi terkadang kita suka mendirikan kebenaran untuk diri kita sendiri seperti yang Saul lakukan. Kita merasa bahwa apa yang kita lakukan itu sudah benar. Tapi ternyata tanpa kita sadari itu bertentangan dengan perintah Tuhan. Kita menentang Tuhan. Saya berikan contoh. Ada banyak orang Kristen, dia rajin beribadah kepada Tuhan. Dia terlibat dalam pelayanan, dia giat untuk Tuhan. Tetapi di dalam pekerjaan, karena dia ingin mendapatkan keuntungan yang banyak, maka dia menghalalkan berbagai cara untuk mendapatkan keuntungan. Kadangkala dia suka mencari keuntungan buat orang lain dengan cara merugikan mereka. Dan dia merasa itu baik bagi dia karena dia rasa bahwa yang penting dia memberikan perpuluhan, dia memberikan korban dan lain sebagainya. Saudara, kalau kita melakukan hal ini, saudara, itu bertentangan dengan firman Tuhan. Kalau cara hidup kita tidak sesuai dengan firman Tuhan, apa gunanya kita giat beribadah kepada Tuhan? Sama saja saudara, kita menentang Tuhan. Karena itu menjadi orang Kristen, jangan hanya saudara kita hanya giat untuk Allah, beribadah kepada Tuhan, melayani Tuhan, tetapi jangan sampai cara hidup kita ini, perbuatan kita sehari-hari, jangan sampai kita ini menentang titah Tuhan dengan merasa apa yang kita perbuat itu benar menurut kita, tapi ternyata menurut Tuhan gak benar. Inilah saudara orang Kristen yang pertama, yaitu orang Kristen yang menentang Tuhan. Karena tanpa pengertian yang benar, akhirnya apa? Mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah dan menentang titah Tuhan. Yang kedua, tipe yang kedua, yaitu orang Kristen yang percaya. Kita akan perhatikan di dalam Yakobus pasal yang kedua ayat 9, 19 dan 20.
engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Saudara, banyak orang Kristen percaya kepada Allah bahwa hanya ada satu Allah saja di dalam Yesus. Tetapi Alkitab berkata setan juga percaya kepada Allah. Kalau kita menjadi orang Kristen hanya sekedar percaya, saudara, kita ini selevel dengan setan. Kenapa? Karena setan juga percaya. Jadi kalau kita menjadi orang Kristen hanya cukup percaya, saudara perhatikan baik-baik, kita selevel dengan setan. Karena setan juga percaya kepada Allah. Bahkan di sini setan juga gemetar. Tapi banyak orang Kristen, orang percaya gak pernah gemetar sama Tuhan. Gak pernah memiliki rasa takut kepada Tuhan. Dan kita perhatikan di dalam ayat 20, hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong. Jadi menjadi orang Kristen tidak hanya sekedar percaya, tetapi percaya yang disertai dengan perbuatan. Karena iman tanpa perbuatan itu adalah kosong. Buat apa kita percaya tapi perbuatan kita tidak ada? Dan di sini saudara, saya akan memberikan ciri-ciri orang percaya tanpa perbuatan atau imannya kosong. Yang pertama yaitu percaya kepada Allah tetapi tidak melakukan perintah Allah. Banyak orang Kristen seperti ini. Dia percaya kepada Allah tetapi tidak melakukan perintah Allah. Apa artinya kita percaya kepada Allah tapi tidak pernah nurut perintah Allah? Buat apa? Sama saja kepercayaan kita, iman kita itu kosong. Iman yang benar, percaya yang benar, yaitu percaya yang disertai dengan perbuatan. Perbuatan sesuai dengan firman Tuhan, menuruti firman Tuhan. Yang kedua, ciri orang yang percaya tanpa perbuatan atau imannya kosong, yaitu percaya kepada mujizat Tuhan dan kuasa Tuhan, tetapi tidak berani bertindak dengan iman. Banyak orang Kristen seperti ini. Dia percaya bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi. Dia percaya Allah sanggup membangkitkan orang mati. Dia percaya Allah sanggup menyembuhkan segala sakit penyakit. Dia percaya Allah sanggup memberkati. Tetapi pada kenyataannya, ketika dia menghadapi masalah dalam hidup ini, sakit penyakit, masalah ekonomi dan lain sebagainya, terkadang saudara, dia tidak berani bertindak dengan iman. Dia percaya kepada Allah, tetapi dia tidak berani bertindak dengan iman bahwa sebenarnya dengan imannya, dengan tindakannya, sakit penyakitnya itu bisa sembuh. Dengan iman dan tindakan imannya, dia diberkati oleh Tuhan. Sebab itu sebagai anak-anak Tuhan, kalau Anda ingin sembuh, Anda ingin diberkati oleh Tuhan, jangan hanya percaya, tetapi juga harus disertai dengan tindakan. Saya berikan contoh saudara. Ketika Yesus sedang dalam perjalanan, tiba-tiba datanglah ke 10 orang kusta. Mereka berteriak, Yesus, Yesus kasihanilah kami. Tetapi apa kata Yesus kepada mereka? Pergilah, perhadapkanlah dirimu kepada imam-imam. Saudara, ketika mereka bertindak dengan iman, mereka pergi untuk memperhadapkan diri kepada imam-imam. Masih di tengah perjalanan, mereka sudah sembuh. Padahal sebenarnya apa yang Yesus perintahkan kepada mereka, ketika Yesus berkata, pergilah perhadapkan diri mereka kepada imam-imam. Apa boleh orang kusta memperhadapkan diri kepada imam-imam? Tidak boleh, karena imam-imam itu kudus, mereka itu najis. Berjumpa saja kepada orang awam itu sudah najis, apalagi berjumpa dengan imam-imam. Tetapi ketika Yesus menyuruh mereka, mereka bertindak dengan iman. Belum sampai di tempat imam-imam, masih di tengah perjalanan, mereka sudah sembuh. Jadi kalau saudara ingin mengalami mujizat Tuhan, jangan hanya sekedar percaya, tetapi juga harus ada tindakan. Contoh yang kedua, demikian juga saudara.
kita lihat Naaman, saudara. Apa yang membuat Naaman sembuh? Karena Naaman mau bertindak sesuai dengan imannya. Ketika Naaman bertindak dengan iman, dia menenggelamkan 7 kali di dalam sungai Yordan, maka dia sembuh. Sebenarnya dia tidak mau sebelumnya. Tetapi ketika dia bertindak dengan iman, dia sembuh. Demikian juga kehidupan kita anak-anak Tuhan. Kalau percaya, jangan hanya sekedar percaya, tetapi ada tindakan iman. Maka iman kita itu tidak kosong. Tetapi iman kita itu dapat mendatangkan kuasa Tuhan bekerja, menolong kita dan memberkati kehidupan kita. Dan yang ketiga, saudara, tipe orang Kristen di sini yaitu orang Kristen yang mengenal Tuhan. Seperti apa orang Kristen yang mengenal Tuhan? Mari kita perhatikan Galatia 5 ayat 8 dan 9. Dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan diri kepada Allah-Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik sesudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin, atau mulai memperhambakan diri lagi kepadanya? Saudara, ada banyak orang Kristen sebelum mereka mengenal Allah, mereka memperhambakan diri kepada berhala dan roh-roh dunia ini yang miskin dan lemah. Tetapi ketika mereka sudah mengenal Allah, dan apalagi mereka dikenal oleh Allah, tentunya sebagai orang percaya kita nggak boleh lagi memperhambakan diri kepada roh-roh dunia ini. Tetapi masih banyak orang Kristen yang merasa mengenal Allah, tapi saudara masih memperhambakan diri kepada roh-roh dunia ini. Mereka masih percaya kepada tahayul-tahayul, saudara. Kepercayaan yang orang-orang yang dulu yang bertentangan dengan firman Tuhan. Masih percaya kepada adat istiadat yang bertentangan dengan firman Tuhan. Ini tidak boleh, saudara, ada dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Kalau kita masih percaya kepada hal ini, berarti kita orang Kristen yang tidak mengenal Allah. Sebab itu di sini saya akan memberikan ada beberapa ciri orang Kristen yang mengenal Allah. Yang pertama yaitu orang Kristen yang menuruti perintah Allah. 1 Yohanes 2 ayat 3 dan 4. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jika kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintah-perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Jadi orang yang mengenal Allah yaitu katanya orang yang menuruti perintah Allah. Kalau kita tidak menuruti perintah Allah, kata firman Tuhan, kita tidak mengenal Allah. Kita disebut pendusta. Karena itu kalau ada di antara orang Kristen saudara berkata begini, saya mengenal Allah tetapi tidak menuruti perintah Allah, Alkitab berkata dia adalah seorang pendusta. Dan bapa dari segala pendusta adalah iblis. Karena itu jangan sampai iblis menjadi bapa kita. Saudara dikasih dalam Tuhan, dan tentunya saudara menuruti perintah Tuhan, terkadang ada banyak di antara orang Kristen merasa perintah Tuhan itu berat. Harus begini, harus begitu. Gak boleh ini, gak boleh itu. Apakah betul perintah Tuhan itu berat? Tentu tidak. Mari kita perhatikan di dalam 1 Yohanes 5 ayat 3. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidaklah berat. Perhatikan, perintah Tuhan itu tidaklah berat, kata firman Tuhan. Tetapi ada banyak orang Kristen merasa berat. Kenapa mereka merasa berat? Karena mereka tidak mengasihi Allah. Kalau mereka mengasihi Allah, perintah itu akan menjadi ringan. Perhatikan baik-baik ayat ini. Sebab inilah kasih kepada Allah. Kalau kita mengasihi Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya, dan perintah-perintahnya itu tidak berat. Jadi kalau kita mengasihi Tuhan, perintah Tuhan itu gak akan berat. Saya berikan contoh saudara, orang yang lagi pacaran, saking cintanya kepada pacarnya saudara, kalau tiba-tiba tengah malam disuruh pacarnya, suruh ini dan suruh itu, saudara, karena dia saking cintanya saudara, dia mau lakukan. Dan dia rasa itu ringan buat dia, karena dia melakukan dengan senang hati, itu karena cinta. Apalagi
ada seorang dia mencintai wanita, tapi wanita yang dicintai itu belum bisa menerima dia. Tetapi wanita ini menyuruh dia satu hal yang berat, saudara. Karena cintanya pasti apa? Dia akan melakukannya dengan apa? Dengan senang hati, saudara. Demikian juga kehidupan kita. Kalau kita mengasihi Allah, maka kita akan melakukan perintah Tuhan dengan senang hati dan tidak terasa berat. Ciri yang kedua orang yang mengenal Allah yaitu tidak hidup di dalam dosa. 1 Yohanes 3 ayat 6. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Siapa yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Allah. Jadi siapa yang ada di dalam dosa, katanya siapa yang ada di dalam Dia tidak berbuat dosa. Tetapi kalau ada yang masih berbuat dosa, bahwa dia tidak mengenal Allah. Jadi orang yang mengenal Allah tidak akan berbuat dosa. Apapun godaan hidupnya, apapun tantangan hidupnya, dia tidak akan berbuat dosa. Contohnya Yusuf, ketika datang godaan, saudara, istri Potifar menggoda dia. Karena dia mengenal Tuhan, dia tidak berbuat dosa. Demikian juga Ayub, ketika Ayub menghadapi cobaan yang berat, dia harus kehilangan harta benda, anggota keluarganya, tubuhnya dan kesehatannya. Tetapi karena dia mengenal Allah, dia tidak berbuat dosa. Walaupun istrinya berkata kepada Ayub, kutukilah Tuhan Allahmu dan matilah. Tetapi dalam kesemuanya itu, kata firman Tuhan, Ayub tidak berbuat dosa baik dalam perkataannya dan perbuatannya. Kenapa? Karena Ayub mengenal Allah. Sebab ada kata firman Tuhan yang mengatakan bahwa dari kata orang, Ayub mendengar tentang Allah dan mengenal tentang Allah. Karena Ayub mengenal Allah, Ayub tidak mau berbuat dosa. Karena itu Tuhan memberkati dia. Dan terakhir, saudara, ciri orang yang mengenal Allah yaitu harus saling mengasihi. 1 Yohanes 4 ayat 7 dan 8. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa kita harus saling mengasihi, karena kasih itu berasal dari Allah. Orang yang mengasihi, kata firman Tuhan, itu mengenal Allah. Tetapi orang yang tidak hidup di dalam kasih itu orang yang tidak mengenal Allah. Saudara, tentunya mengasihi tidaklah mudah, apalagi mengasihi orang yang menyakiti hati kita, mengasihi orang yang melukai kita, mengasihi orang yang merugikan kita, tentu berat. Tetapi inilah yang firman Tuhan mengajarkan kepada kita. Kalau kita mengenal Tuhan, kita harus bisa mengasihi mereka sekalipun berat. Saudara, inilah saudara tipe orang Kristen. Dari ketiga tipe orang Kristen ini, manakah yang mirip dengan kita? Apakah kita tipe orang Kristen yang menentang Tuhan, giat untuk Allah tapi tanpa pengertian yang benar? Apakah kita orang Kristen yang percaya kepada Tuhan tetapi imannya kosong? Atau kita orang Kristen yang mengenal Tuhan dengan menuruti perintah Tuhan, tidak hidup di dalam dosa dan saling mengasihi? Jadi sebagai anak-anak Tuhan, kita harus menjadi orang Kristen yang tipe yang ketiga, yaitu tipe orang Kristen yang mengenal Tuhan. Saya percaya lewat kebenaran firman Tuhan ini memberkati kehidupan kita. Dan mari kita angkat satu pujian yang mengatakan, aku rindu mengenalmu secara pribadi. Aku rindu mengenalmu
Bapa kami yang bersemayam di dalam kerajaan sorga, dipermuliakan kiranya nama Tuhan Yesus Kristus, kekal untuk selama-lamanya. Kami limpahkan syukur dan berterima kasih Tuhan, buat kehadiran Tuhan ada di tengah-tengah ibadah kami bersama umat-Mu pada sore hari ini Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang sudah dibentangkan Tuhan, yang boleh kembali menguatkan setiap iman dan pengharapan kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau berkarya terus dengan kuat kuasa Roh Kudus Tuhan, dalam setiap kehidupan kami seluruh jemaat-Mu Tuhan, membawa kami semakin bertumbuh Tuhan, ada di dalam rencana dan kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu Tuhan, baik keluarga dan pekerjaan yang tekuninya, Kau terus menyertai dan membuat berhasil Tuhan, dan pakai semakin heran dalam melayani pekerjaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau juga berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan, sampai dalam keluarga, rumah tangga, usaha mata pencarian, pekerjaan tangan setiap anak-anak-Mu Tuhan. Kiranya Kau terus menyertai dan Kau buat berhasil Tuhan, agar umat-Mu boleh mensyukuri dengan menikmati berkat-berkat dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau juga tambah-tambahkan hikmat kepintaran dengan semangat belajar yang tinggi Tuhan. Bagi anak-anak-Mu yang masih duduk di bangku sekolah dan kuliah, Kau menyertai studi anak-anak-Mu Tuhan, dan Kau berkenan membuat mereka berhasil Tuhan, agar mereka juga boleh meraih masa depan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah akan nama-Mu Tuhan. Dengan sekali kami berdoa buat anak-anak-Mu yang sedang terbaring dalam keadaan tubuh mereka yang lemah dan sakit Tuhan. Dengan sekali kami berseru kepada-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya kuasa biru menjadi kesembuhan Tuhan, dan pulihkan fisik anak-anak-Mu secara prima Tuhan, agar mereka boleh kembali beribadah dengan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih, berkati pemerintah bangsa negara kami Tuhan, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, dengan segenap menteri dalam Kabinet Indonesia Maju yang ada Tuhan. Kau mencengkeram para pemimpin bangsa kami dengan roh takut akan Engkau Tuhan, agar mereka boleh menjalankan roda pemerintahan Tuhan dengan hati yang penuh hikmat dan bijaksana Tuhan, yang boleh membawa kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati aparat TNI Polri yang ada Tuhan, berkati tim medis yang ada Tuhan, baik para dokter, para perawat Tuhan dan relawan yang ada Tuhan, yang secara khusus mereka sedang menangani pasien-pasien terpapar COVID Tuhan. Kau anugerahai dengan tubuh yang sehat, mampukan mereka menjalankan tugas dengan sebaik mungkin Tuhan, agar nama Tuhan terus dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, dengar doa kami hamba-Mu, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, sekarang kekasih-kekasihku, terimalah kiranya anugerah limpah berkat dari Bapa di dalam sorga, kasih sayang serta damai sejahtera daripada Yesus Kristus, bahkan persekutuan di dalam pekerjaan Roh Kudus ada tinggal menyertai kita sekalian, mulai dari saat minggu sore hari ini sampai Maranatha. Kita pasti berjumpa dengan Yesus Tuhan di awan-awan yang permai. Haleluya. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan